Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haikal Al-Ghifari dari kelas R3K NPM 0234350088, program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan Guided Media. Ya, pengertian Guided Media. Guided media adalah media transmisi jaringan yang menggunakan jalur fisik seperti kabel untuk mengirimkan sinyal data. Media ini memungkinkan sinyal dipandu dalam lintasan tertentu, sehingga mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis guide media. Yang pertama ada twisted pair cable, yang kedua ada coaxial cable, dan yang terakhir ada fiber optic cable. Selanjutnya ada twisted pair. Kabel twisted pair terdiri atas dua jenis, yaitu set twisted pair biasa disebut STP dan unshielded twisted pair tidak memiliki selimut biasa disebut UTP. Selanjutnya ada self twisted pair atau STP. Kabel self twisted pair STP mengkombinasikan teknik-teknik perlindungan dan antisipasi tekukan kabel. Self twisted pair STP yang peruntukan bagi instalasi jaringan internet memiliki resentansi atau interferensi elektromagnetik dan frekuensi radio tanpa perlu meningkatkan ukuran fisik kabel. Kabel self twisted pair nyaris memiliki kelebihan dan kekurangannya sama dengan kabel UTP. Satu keunggulan self twisted pair STP adalah jaminan dan proteksi jaringan dari interferensi eksternal. Sayangnya, STP sedikit lebih mahal dibandingkan UTP. Tidak seperti kabel koaksial, lapisan pelindungan kabel STP bukan bagian dari sirkuit data, karena itu perlu di-ground pada setiap ujungnya. Pada prakteknya, melakukan ground STP memerlukan kejelian. Jika tidak tepatan dapat menjadi sumber masalah karena bisa menyebabkan perlindungan bekerja sebagai layaknya sebuah antena, menghisap sinyal-sinyal elektrik dari kawat-kawat dan sumber-sumber elektris lain di sekitarnya. Kabel set twisted pair STP tidak dapat dipakai dengan jarak lebih jauh sebagaimana media-media lain seperti kabel koaksial tanpa bantuan device penguat. Dan berikut sebelahnya ada gambar kabel set twisted pair STP. Selanjutnya adalah unshielded twisted pair UTP. Secara fisik, kabel unshielded twisted pair terdiri atas 4 pasang kawat medium. Setiap pasang dipisahkan oleh lapisan pelindung. Tipe kabel ini semata-mata mengandalkan efek konstelasi yang diproduksi oleh pasangan-pasangan kawat. Untuk membatasi degradasi sinyal, seperti halnya STP, kabel UTP juga mengikuti rute yang benar terhadap beberapa banyak tekukan yang diizinkan per kaki kabel. UTP digunakan sebagai media networking dengan impedansi 100 ohm. Hal ini berbeda tipe perkabelan. Twister lainnya seperti pengkabelan untuk telepon, karena UTP memiliki diameter eksternal 0,43 cm. Yang dapat ini menjadikannya mudah saat instalasi. UTP juga mensupport
arsitektur jaringan pada umumnya sehingga menjadi sangat populer. Dan sebelahnya kirinya ada gambar kabel UTP. Selanjutnya ada koaksial kabel. Kabel koaksial atau populer disebut koaks terdiri atas konduktor silindris melingkar yang mengelilingi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif. Untuk LAN, kabel koaksial menawarkan beberapa keunggulan. Di antaranya dapat dijalankan dengan tanpa banyak membutuhkan bantuan repeater sebagai penguat untuk komunikasi jarak jauh di antara node network. Dibandingkan kabel STP atau TP, repeater juga dapat diikutsertakan untuk meregenerasi sinyal-sinyal dalam jaringan koaksial, sehingga dalam instalasi network cukup jauh dapat semakin optimal. Kabel koaksial juga jauh lebih murah dibanding fiber optik. Koaksial merupakan teknologi yang sudah lama dikenal, digunakan dalam berbagai tipe komunikasi data sejak bertahun-tahun, baik di jaringan rumah, kampus, maupun perusahaan. Berikut ada gambar koaksial kabel. Berikutnya adalah fiber optic cable. Kabel fiber optik merupakan media networking yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Jika dibandingkan media-media lain, fiber optik memiliki harga lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan puluhan juta bit digital per detik pada link kabel optik yang beroperasi dalam sebuah jaringan komersial. Ini sudah cukup untuk mengantarkan ribuan panggilan telepon. Berikut adalah gambar fiber optic cable. Selanjutnya adalah kekurangan guided media. Yang pertama adalah biaya instalasi yang tinggi. Beberapa jenis guided media seperti fiber optik memerlukan biaya tinggi untuk pemasangan dan perawatan. Yang kedua, rentan terhadap kerusakan fisik. Kabel dapat rusak karena faktor lingkungan seperti kelembapan, tekanan, atau pemotongan tidak secara sengaja. Lalu yang ketiga, keterbatasan mobilitas. Karena menggunakan kabel, guided media tidak fleksibel untuk perangkat yang bergerak atau berpindah-pindah. Sangat tidak merekomendasikan. Yang keempat adalah penurunan sinyal pada jarak jauh. Twister pipe dan optical cable mengalami penurunan kualitas sinyal seiring dengan meningkatnya jarak transmisi. Selanjutnya ada kelebihan guided media. Yang pertama, stabilitas dan kecepatan transmisi. Kabel seperti fiber optik dapat mendukung kecepatan hingga 100 Gbps, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar dalam waktu singkat. Yang kedua, minim gangguan. Media seperti sel dan twister pair STP dan fiber optik sangat tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan crosstalk, sehingga kualitas transmisi lebih terjamin. Lalu berikutnya, keamanan lebih baik. Data yang ditransmisikan melalui guided media lebih aman karena sinyalnya berjalan dalam jalur fisik tertentu
yang dapat membuat penyadapan atau gangguan dari luar lebih sulit dilakukan dibandingkan media nirkabel. Yang keempat adalah kontrol yang lebih baik. Guided media memandu data secara terarah ke tujuan sehingga meminimalkan risiko hilangnya data atau penyimpangan sinyal. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah guided media adalah jenis media transmisi yang menggunakan jalur fisik seperti kabel untuk mengarahkan sinyal data. Media ini terdiri dari twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sesuai kebutuhan, keunggulan utama guided media meliputi kecepatan tinggi, stabilitas, transmisi, keamanan data, dan minimal gangguan. Namun media ini rentan terhadap kerusakan fisik dan kurang fleksibel untuk perangkat yang sering berpindah-pindah. Dengan keandalan dan efisien yang dimilikinya, guided media tetap menjadi pilihan utama dalam jaringan lokal, telekomunikasi, dan backbone internet. Guided media juga memungkinkan pengendalian jalur transmisi secara terarah, sehingga data dapat sampai ke tujuan dengan lebih akurat, tanpa terpengaruh oleh gangguan eksternal. Selain itu, jenis kabel seperti fiber optik membutuhkan bandwidth besar, seperti streaming video, layanan cloud, dan pusat data. Dengan perkembangan teknologi, guided media terus menjadi solusi andal dalam memenuhi kebutuhan jaringan modern, baik untuk skala kecil maupun besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.